Tahukah kalian kalau sebenarnya ada yang berpendapat kalau surga yang ditempati Nabi Adam itu bukanlah surga yang ada di langit, melainkan surga atau taman yang terletak di bumi. Jadi teman-teman, terdapat perbedaan antara para ulama mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam ini. Pendapat pertama dari mayoritas ulama itu mengatakan kalau surga yang ditempati Nabi Adam itu berada di langit. Sedangkan pendapat yang lain itu mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah sebuah taman yang berada di bumi. Masing-masing dari kedua pendapat ini mempunyai bukti dan dasar yang bersumber dari Quran dan hadis. Sehingga ada yang memauqufkan atau menghentikan pembahasan ini karena mungkin membingungkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di sini bersama-sama, manakah teori kalian? Apakah kalian akan menganut sekte pertama yang mengatakan surga itu di langit, atau menganut sekte kedua yang mengatakan surga itu ada di bumi? Seperti biasa, kitab yang sering kita baca adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karyanya Imam Ibnu Katsir. Sebenarnya pembahasan ini sudah saya bahas di video yang ini, cuman video yang ini terlalu singkat makanya saya buat kembali. So, tanpa berlama-lama, mari kita baca kitabnya. Wal jumhur ala annaha hiya allati fis sama. Menurut mayoritas ulama, surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga yang ada di langit. Wa hiya jannatul ma'wa, yaitu jannatul ma'wa. Di zahiril ayati wal ahadis, karena melihat zahirnya ayat dan hadis. Jadi teman-teman, sekte pertama ini mengatakan surga ada di langit itu bukan tanpa landasan. Mereka berlandaskan zahirnya ayat dan hadis. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wal alifu wal lamu laysat lil umum. Alif dan lam atau al yang berada di kata al-jannah ini tidak menunjukkan umum. Jadi al-jannah di sini maknanya itu tidak umum. Jadi tidak serta-merta karena lafal al-jannah bisa dimaknai dengan kebun. Tidak seperti itu. Wala li ma'hudin lafdiin. Dan juga alnya tidak berfaedah ma'hud lafdi. Maksudnya ma'hud lafdi ini adalah diketahui maknanya karena sebelumnya terdapat lafaz yang sama yang dimaknai dengan makna tertentu. Karena sebelum ayat ini itu tidak ada kata al-jannah. Cuma ini kata al-jannah, tidak ada al-jannah lagi sebelumnya. Yang kalau sebelumnya ada kata al-jannah, berarti al-jannah di sini itu sama dengan al-jannah sebelumnya. Wa innama ta'udu ala ma'hud dihni. Akan tetapi al di sini itu menunjukkan ma'hud dihni. Diketahui di dalam hati. Ya, kalian tahulah kalau pernah belajar nahu, pasti tahu al yang bermakna ma'hud lafdi dan ma'hud dihni. Gak usah banyak manjang. Wa huwa al-mustaqarru syar'an min jannatil ma'wa. Yaitu yang sudah ditetapkan syariat bahwasanya jannah di sini adalah jannatul ma'wa. Karena al di sini itu adalah al-ma'hud lid-dihni yang diketahui di dalam hati kalau al-jannah di sini pasti surga ma'wa, surga yang ada di langit. Kalau di pelajaran lagi itu contohnya adalah ilhuma fil ghori. Ketika mereka berdua berada di dalam sebuah goa. Al-ghori di sini adalah al bermakna al-ma'hud lid-dihni yang sudah diketahui di dalam hati. Kalau goa tersebut adalah goa Thur. Sama seperti al-jannah di sini sudah diketahui dalam hati kalau al-jannah di sini adalah surga yang ada di langit. Bukti yang kedua kalau surga yang ditempati Nabi Adam itu berada di langit adalah wa kaqauli Musa alaihissalam li Adam alaihissalam. Seperti perkataannya Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalam yang berbunyi, alama akhrijtana wa nafsaka minal jannah. Kenapa engkau mengeluarkan kita dan mengeluarkan dirimu dari surga ini wahai Nabi Adam? Al-hadis, teruskan sendiri hadisnya, kama sayati al-kalamu alaihi, sebagaimana nanti yang akan datang. Seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini agak sedikit mengeluh kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah sehingga dapat mengeluarkan orang-orang dari surga. Coba andaikan Nabi Adam ini tidak melanggar perintah Allah, pasti orang-orang saat ini akan menetap di surga. Seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga yang sangat istimewa, yaitu jannatul ma'wa, surga yang ada di langit. Alasan selanjutnya, mayoritas ulama mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu ada di langit adalah warawa muslimun fi sahih min hadis Abi Malik al-Asja'i. Yang Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari hadisnya Abi Malik al-Asja'i wasmuhu Sa'ad bin Tariq, yang namanya Sa'ad bin Tariq, an Abi Hazim Salamah bin Dinar an Abi Hurairah. Jadi ada riwayatnya Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wa Abu Malik, dan juga Abu Malik yang meriwayatkan an Rabi'i dari Rabi'i an Hudzaifah dari Hudzaifah qala. Mereka berdua berkata, yaitu Abu Hurairah dan Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Yajma'ullahu nasa. Allah mengumpulkan orang-orang nanti. Fayaqumu al-mu'minuna hina tuzlafu lahumul jannah. Lalu orang-orang mukmin berdiri ketika didekatkan kepadanya surga. Fayatuna Adam. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, lalu berkata, Ya abana, wahai ayah kita, istaftih lanal jannah. Mintalah agar surga ini dibukakan untuk kami. Fayaqul, lalu Nabi Adam berkata, Wahal akhrajakum mil jannah illa khati'atu abikum. Tidaklah yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan ayah kalian. Wadzakarul hadits bitulihi, hadisnya panjang. Wa hadza fihi quwwatun jayyidah zahiratun fid dalalati ala annaha jannatul ma'wa. Hadis ini adalah hadis menguat yang bagus, yang jelas, yang menunjukkan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga ma'wa. Walaysa takhlu anin nadhar, dan tidak perlu lagi mikir-mikir. Jadi nanti orang-orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat. Nah, pada saat itulah surga itu dinampakkan kepada orang-orang. Sehingga orang-orang itu mendatangi Nabi Adam untuk memohon agar surga ini dibukakan. Namun apa kata Nabi Adam? Tidaklah yang mengeluarkan kalian dari surga ini kecuali kesalahan dari bapak kalian. Berarti surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah jannatul ma'wa dong, alias surga yang akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Sehingga jumhur ulama menyimpulkan bahwasanya surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah surga ma'wa, jannatul ma'wa. Tapi waqala akhirun, ulama lain itu berkata. Jadi sekarang kita menuju ke pendapatnya ulama yang lain yang mengatakan surga Nabi Adam itu ada di bumi. Mereka berkata, Balil jannatul lati askanaha Adam lam takun jannatal khuldi. Bahkan surga yang ditempati Nabi Adam itu bukanlah surga khuldi atau surga ma'wa. Kenapa alasannya? Li'annahu kullifa fiha alla ya'kula min tilkas syajarah. Karena Nabi Adam itu ditaklif untuk tidak boleh makan dari buah pohon itu. Tidak boleh makan buah khuldi. Karena kan seharusnya kalau surga itu adalah tempat kenikmatan. Minum khamr saja kan boleh di surga nanti kan. Tapi Nabi Adam dilarang di situ untuk makan buah dari pohon tertentu. Wali'annahu nama fiha. Dan Nabi Adam itu tidur di sana. Wa ukhrija minha, dikeluarkan dari sana, dari surga. Wa dakhala alaihi iblis fiha, dan iblis itu bisa masuk ke surga. Wa hadza mimma yunafi an takuna jannatul ma'wa, dan hal-hal tersebut itu menafikan adanya surga tersebut disebut dengan surga ma'wa. Karena kan katanya kalau di surga itu kita tidak bisa tidur di sana, tidak ada iblis di sana. Dan segala keharaman-keharaman yang ada di dunia itu halal nantinya di surga. Pokoknya segala kenikmatan itu disediakan semua di surga. Tapi dalam kasusnya Nabi Adam ini kok seperti ini, kok banyak larangannya. Sehingga mereka, para pengusung pendapat kedua ini mengatakan surga yang ditempati Nabi Adam itu bukanlah surga yang ada di langit. Wahadil qaul huwa nasut Taurat allati baidi ahli kitab. Pendapat ini sebenarnya itu tertulis di dalam kitab Taurat yang berada di kalangan ahli kitab. Wa mimman hakal khilafa fi hadhil mas'alah Abu Muhammad bin Hazm fil Milal wa Nihal. Di antara ulama-ulama yang membahas khilaf, yang membahas perselisihan di antara masalah ini itu adalah Abu Muhammad bin Hazm di dalam kitab Al-Milal wa Nihal, wa Abu Muhammad bin Atiyah fi tafsirihi, wa Abu Isa Ar-Rumani fi tafsirihi. Wa haka anil jumhuri al-awwali, Abu Isa Ar-Rumani ini menceritakan dari jumhur al-awwal, yaitu mayoritas yang pertama tadi, wa Abul Qasim Ar-Raghibi wal Qadi Al-Mawardi, dan juga Abu Qasim Ar-Raghibi dan Qadi Al-Mawardi itu menceritakan fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, faqal, beliau berkata, waqtulifa fil jannatil lati askanaha, yakni Adam wa Hawa ala qaulaini. Silang pendapat mengenai surga yang ditempati Nabi Adam dan Siti Hawa itu terbagi menjadi dua pendapat. Ahaduhuma annaha jannatul khuldi. Pendapat yang pertama adalah surga itu disebut surga khuldi. Atsani annaha jannatun a'addahallahu lahuma wa ja'alaha darul bala. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan surga itu adalah sebuah surga yang disediakan oleh Allah sebagai tempat cobaan. Walaysa jannatul khuldi allati ja'alaha darul jaza. Dan surga itu bukanlah surga khuldi yang biasanya dijadikan tempat menerima balasan. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan surga ini adalah surga khuldi atau surga ma'wa atau surga yang ada di langit yang nantinya kita akan ke sana nanti sebagai tempat balasan, atau juga surga akhirat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan ini bukanlah surga khuldi atau surga yang digunakan untuk mendapatkan balasan, kan hanyalah surga untuk menguji Nabi Adam. Nah, kemudian sekte yang kedua ini memunculkan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya. Waqad awrada ashabul qauli tsani su'alan yahtaju misluhu ila jawab. Sekte yang kedua ini memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab. Faqalu, mereka berkata,
La syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala tarad iblisa hina amtana'a minas sujud anil hadrati ilahiyah. Tidak diragukan lagi kan, Allah itu mengusir iblis ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, mengusirnya dari hadrah ilahiyah. Wa amarahu bil khuruj anha, dan Allah memerintah iblis ini untuk keluar dari surga. Wal hubutu minha, dan turun dari surga. Wa hadzal amru laisa mil awamil asy-syar'iyyah. Perintah Allah kepada iblis ini bukanlah perintah syar'i. Bihaitsu yumkinu mukhalafatuhu, yang mana kalau perintah syar'i itu bisa untuk dilanggar. Wa innama huwa amrun qadariyun la yukhalafu wa la yumana'u. Akan tetapi perintah itu adalah perintah qadari yang tidak mungkin untuk dilanggar dan ditolak. Tapi di Al-Quran kok iblis ini kok masih mewaswas, masih menggoda Nabi Adam dan masih bisa bicara kepada Nabi Adam. Kok bisa ini? Kenapa? Biqaulihi, dengan perkataannya Allah Ta'ala, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Katanya iblis kepada Nabi Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu Adam sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna? Wabiqaulihi, ma nahakuma rabbukuma an hadis syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua untuk memakan dari buah pohon ini, kecuali kalian berdua akan menjadi malaikat atau kalian berdua akan kekal. Wa hadza zahirun fi ijtima'ihi ma'ahuma fi jannatihima. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan kalau iblis itu berkumpul dengan Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga. Kata pendapat kedua, kok bisa iblis itu bisa berkumpul dengan Nabi Adam dan Siti Hawa padahal iblisnya sudah diusir? Nah, berarti ini bukan jannatul ma'wa. Para pengusung pendapat yang pertama itu mencoba untuk menjawabnya. Ujibu an hadza bi annahu la yamtani'u ayyajtami'a bihima fil jannati ala sabil murur fiha. Tidak menutup kemungkinan iblis itu datang ke surga hanya sekedar lewat saja. La ala sabil istiqrar biha, bukan menetap di surga. Wa annahu waswasa lahuma wa wala babil jannah. Iblis itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sedangkan dia itu berada di pintu surga. Wa au min tahti sama, atau berada di bawahnya langit. Ini bantahan sekte pertama ke sekte kedua. Wallahu a'lamu. Wa mimma ihtajja bi ashabu hadzal maqalah, di antara tendensi orang-orang yang berpendapat surga itu ada di bumi adalah ma rawahu Abdullah bin al-Imam Ahmad fi ziyadati an Hudbah bin Khalid an Hammad bin Salamah an Humaid al-Hasan al-Basri an Yahya bin Damrah an Sa'di an Ubay bin Ka'ab, adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, inna Adamah lamma ihtadara istaha qutfan min inabil jannah. Nabi Adam ketika beliau hendak wafat, beliau itu ingin sekali memakan setandan anggur dari surga. Nah, karena Nabi Adam ini ingin makan buah anggur dari surga, famtalaqa banuhu liyatlubuhu lahu. Anak-anaknya kemudian pergi untuk mencari anggur itu, mencari anggur surga. Falaqiyatuhumul malaika. Lalu mereka bertemu dengan malaikat. Faqalu, malaikat berkata kepada anaknya Nabi Adam, aina turiduna ya bani Adam? Mau kemana kalian wahai anak-anak Nabi Adam? Faqalu, mereka menjawab, inna abana istaha qutfan min inabil jannah. Ayah kami ingin sekali setandan dari buah anggur surga. Faqalu lahum, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, irji'u, pulanglah kalian, pulanglah. Faqad kafaitumuhu, sudah cukup kalian. Fantahu ilaihi, dan berhentilah, pulang menuju ayahmu. Faqabadu ruhahu, lalu malaikat itu mencabut ruhnya Nabi Adam. Wa wasaluhu, memandikan Nabi Adam. Wa hannatuhu, memberinya kamper. Wa kaffanuhu, mengkafaninya. Wa shalla alaihi Jibrilu, dan malaikat Jibril mensolati Nabi Adam. Wa min khalfi al malaikatu, yang di belakangnya itu ada malaikat-malaikat lain yang menjadi makmum. Wa dafanuhu, lalu mereka mengubur jasadnya Nabi Adam. Waqalu, lalu mereka berkata, para malaikat itu berkata, hadihi sunnatukum fi mautakum. Inilah tradisi kalian kepada orang-orang mati di antara kalian kelak. Wa sayati al-hadis bisanadihi, hadis ini akan diterangkan nanti. Wa tamamu lafdihi inna dzikri wafati Adam alaihissalam. Nanti lafaz selengkapnya akan disebutkan ketika membahas bab tentang wafatnya Nabi Adam. Qalu, sekte kedua ini mengatakan, falawla annahu kana al-wusul ilal jannati allati kana fiha Adam allati istaha minha al-qaba famungkinan lama dhahabu yatlubuna dhalik. Kalau menuju jannah itu tidak mungkin dilakukan oleh anaknya Nabi Adam, niscaya anak-anak Nabi Adam itu tidak akan melakukannya. Misalnya surganya Nabi Adam itu ada di langit, niscaya mereka tidak akan berangkat untuk mencari buah anggur, karena percuma. Orang surganya ada di langit, dia bisa nyampe ke sana. Qalu, sekte kedua juga mengatakan,
Wal ihtijaju bi anal alif wal lam fi qawlihi wa ya Adam uskun anta wa zayyural jannatah lam yataqaddam ahdun ya'udu alaihi fa wal mahud andihni musallamun. Nah, sekte kedua ini mencoba untuk menanggapi alasan sekte pertama tentang lafaz al-jannah yang sudah kita bahas barusan. Mereka mengatakan beralasan bahwasanya alnya lafaz al-jannah karena tidak didahului lafaz sebelumnya sehingga dikatakan al di sini al-mahud ad-dihni musallamun. Iya, saya setuju, katanya sekte kedua. Walakin huwa ma dalla alaihi siyaqul kalam. Tapi harus sesuai dengan siyaqul kalamnya juga. Fa inna Adam khuliqa minal ardi. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari bumi. Walam yungqal annahu rufi'a ila sama. Dan tidak ada riwayat yang menukil bahwasanya Nabi Adam ini kemudian diangkat ke langit. Wa khuliqa liyakuna fil ardi. Nabi Adam itu diciptakan memang untuk berada di bumi. Wa bihadza alama ar-rabbu al-malaikata haitsu qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oleh karenanya Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu, sekte kedua ini mengatakan, wa hadza ka qoulihi ta'ala inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya aku memberi cobaan kepada mereka sebagaimana aku memberi cobaan kepada ashabal jannah, para pemilik kebun. Fal alif wal lam laysa lil umum. Al jannah di sini juga tidak menunjukkan umum. Walam yataqaddam mahud lafdi, dan juga bukan mahud lafdi. Wa inna ma huma lil ma'hud ad-dihni. Akan tetapi al di sini menunjukkan ma'hud ad-dihni alladzi dalla 'alaihi siyaq wa huwa al-bustan, yang ditunjukkan oleh siyaqul kalam wa huwa al-bustan, yaitu kebun. Nah, sekte kedua ini mengatakan bahwasanya lafaz al-jannah dalam lafaz wa ya Adam uskun anta wa zayyukal jannah itu sama dengan lafaz al-jannah dalam ayat inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Yang mana kalau melihat siyaqul kalamnya al-jannah di sini itu adalah maknanya kebun. Qalu, sekte kedua ini mengatakan wa dzikrul hubud la yadullu 'ala nuzul minas sama. Menyebutkan hubud, ihbitu, itu tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu turun dari langit. Qala Allah Ta'ala, buktinya Allah Ta'ala itu berfirman, qila ya Nuh uhbit bisana minna. Dikatakan kepada Nabi Nuh, turunlah engkau Nuh dengan selamat. Nah, ihbit di sini, turun di sini bukan turun dari langit tapi turun dari kapal. Wa inna ma kana fi safinati hina istaqarrat al-yudi. Perintah di sini ketika di dalam kapal, ketika kapal itu berhenti di Gunung Yudi, wa nadaba al-ma'u an wajhil ardi, dan air sudah meresap ke muka bumi pada waktu itu, amara ayyah bita ilaiha huwa wa man ma'hu barakan alaihi wa alaihin. Allah kemudian memerintah Nabi Nuh untuk turun ke Gunung Yudi itu. Jadi bukan berarti suruh turun itu turun dari langit. Contoh lagi, wa qala Allah Ta'ala ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian wahai Bani Israel ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nah, turun di sini bukan turun dari langit ke bumi, tapi turun dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang roboh, yang menggelinding karena takut kepada Allah Ta'ala. Di sini hubud di sini turun dari gunung ke bawah, bukan dari langit ke bumi. Wa fil ahadits wal luwah min hadza katsir. Banyak penggunaan lafaz-lafaz seperti ini. Qalu, sekte kedua ini mengatakan wala mani'ah, tidak menutup kemungkinan, bal huwa al-waqi', bahkan inilah kenyataannya, annal jannata allati askanaha Adam kanat murtafi'atan an sa'iri biqa'il ardi. Bahwasanya jannah yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah tempat yang tinggi yang berada di dataran bumi. Dati asjarin wa thimarin, memiliki pepohonan dan buah-buahan, wa dhilalin wa na'imin, penuh dengan naungan dan kenikmatan, wa nadratin wa syururin, dan penuh dengan kebahagiaan. Kama qala Ta'ala, innalaka alla tajua fiha wa la ta'rah. Sesungguhnya kamu tidak akan lapar di sana dan tidak akan telanjang. Ay la yadhillu batinuka bil ju'i wa la dhahiruka bil arah. yakni sisi batinmu tidak akan merasakan lapar dan sisi dohirmu tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, dan kamu tidak akan haus di sana dan tidak akan tertimpa sinar matahari. Aila yamassu batinuka harrad dhama wa la dhahiruka harras syams, yakni sisi batinmu tidak akan menyentuh panasnya haus dan sisi dohirmu tidak akan menyentuh panasnya matahari. Walihada qurina baina hada wa hada wa baina hada wa hada lima bainahuma minal mula'amah. Ini terdapat badai mula'amah ya. Tidak lapar itu gandengannya tidak haus. Tidak telanjang itu gandengannya tidak tertimpa sinar matahari. Badai mula'amah. Ilmu balaghah. Falamma kana minhu ma kana,
min aklihi minasyajarati allati nuhiya anha, maka ketika terjadi apa yang telah terjadi, yaitu Nabi Adam memakan buah dari pohon yang telah dilarang itu, uhbito ila ardi syaqqa. Lalu Nabi Adam itu diturunkan kepada bumi yang penuh dengan kepiluan, wa ta'ab, penuh dengan kecapean, wa nasab, wal qadar, wa sa'ih, penuh dengan usaha, wa nakat, wal ibtila, penuh dengan cobaan, wal ikhtibar, wal imtihan, penuh dengan ujian, wa ikhtilafis sukan, dan penuh dengan perbedaan para penduduk. Dinan, beda dalam agama, wa akhlakon, beda akhlak, wa amalan, beda amal, wa kusyudan, beda tujuan, wa iradat, wa aqwalan, beda perkataan, wa af'alan, beda perbuatan. Kama qala ta'ala, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi melalui sekte yang kedua ini, ketika Nabi Adam itu diturunkan dari dataran yang tinggi, yang mana dataran tinggi ini penuh dengan pohonan, penuh dengan buah-buahan, diturunkan oleh Allah ke dataran yang rendah, yang penuh dengan usaha, yang penuh dengan kepayahan. Lalu Allah berkata kepada mereka, kamu mempunyai tempat tinggal di bumi ini, dan kamu akan mendapatkan kenikmatan sampai hari yang telah ditentukan. Wala yalzamu min hada annahum kanu fis sama. Ini tidak menunjukkan kalau mereka dulunya berada di langit. Loh, ini walakum fil ardi. Kamu di bumi ini mustaqarrun wa matam ilahin, akan mendapatkan tempat tinggal. Berarti sebelumnya Nabi Adam masih di Hawa ini berada di langit dong. Bukan seperti itu, kata pendapat kedua. Bukan seperti itu. Ama qol, ya nih contohnya, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda. Kami katakan setelahnya kepada Bani Israel, tinggallah kalian di bumi ini. Wa ma'lumun annahum kanu fiha wa lam yakunu fis sama. Dan sudah maklum bahwasanya mereka itu ada di bumi, tidak ada di langit. Bani Israel itu ada di bumi, bukan ada di langit. Jadi tidak serta-merta karena Allah memerintah mereka untuk tinggallah di bumi. Oh, berarti sebelumnya ada di langit. Tidak seperti itu. Kata pendapat yang kedua. Kata sekte yang kedua ini. Paham nggak kalian ya? Coba kalau paham komen di bawah. Walaysa hadzal qaul mufarrawan ala qauli man yunkiru yudal jannati wan naril yaum. Pendapat ini bukanlah cabang dari pendapatnya orang yang mengingkari adanya surga dan neraka pada hari ini ya. Jadi kan ada tuh orang yang tidak percaya surga dan neraka pada hari ini. Pada hari ini surga dan neraka itu tidak ada. Nah, kita itu bukan sekte itu, katanya sekte kedua ini. Wala talazuma bainahuma, tidak ada talazum, tidak ada hubungan kaitan antara kita berdua. Wa kullu man hukiya anhu hadzal qaum minas salaf wa absaril khalaf mimman yuthbitu wujudal jannati wan naril yaum. Nah, setiap ulama yang menceritakan pendapat ini, yaitu pendapat kalau surganya Nabi Adam itu ada di bumi, dari kalangan ulama salaf, dan yang paling banyak itu dari kalangan ulama khalaf, itu mimman yuthbitu wujudal jannah wan nar. Itu termasuk orang-orang atau termasuk ulama-ulama yang mengisbat adanya surga dan neraka pada hari ini. Jadi bukan termasuk orang yang mengingkari adanya neraka. Kama dallat alaihil ayatu wal hadisu as-sihahu kama sayati iraduha fi mawdu'iha. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa ayat dan beberapa hadis tentang surga dan neraka ini yang sahih, sebagaimana nanti kita akan jelaskan lagi, katanya Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Allah alam bisawab. Nah, itulah pendapat-pendapat para ulama mengenai surga yang tempatnya Nabi Adam. Ada yang mengatakan ada di langit, ada yang mengatakan ada di bumi. Cuman Ibnu Katsir itu menegaskan sebelumnya, wa innamal khilaf alladzi dzakaruhu fi anna hadhil jannati allati dakhalaha Adam hal fis sama aw fil ardi huwa al khilaf alladzi yanbaghi fasluhu wal khuruj minhu. Perbedaan pendapat antara ulama ini menurut Ibnu Katsir sebaiknya diabaikan saja. Tidak terlalu penting toh, karena ini tidak mencangkup tentang akidah. Gimana teman-teman? Kalian termasuk sekte yang mana? Apakah kalian termasuk sekte pertama yang mengatakan surga itu ada di langit? Atau termasuk sekte kedua yang mengatakan surga itu ada di bumi? Please komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.